Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nita Labia dengan NIM 15421107017. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang resusitasi cairan atau kanulasi vena perifer atau pemasangan infus. Nah, dimana yang pertama kita harus tahu dulu pengertian dari tindakan tersebut, dimana kita melakukan penusukan pada vena yang letaknya di superficial, baik itu di lengan, di tungkai, di leher maupun di kepala, dengan kateter intravena yang sesuai dengan indikasinya. Nah, untuk alat dan bahan dari tindakan ini yaitu ada boneka manikin, ada tourniquet, ada sarung tangan atau handscoon, ada larutan desinfektan seperti alkohol atau propiden iodin, ada spoit 1 cc, kemudian ada lidocaine 2%, dan juga ada infuset, kemudian ada kateter intravena polyurethane protektif yang berbagai ukuran seperti untuk dewasa dan untuk anak, kemudian ada gauze steril atau pembalut steril, dan juga ada salep antibiotik, kemudian ada plaster dan wastafel untuk cuci tangan dan sabun antiseptik. Nah, setelah itu untuk indikasi dari tindakan ini yaitu ada untuk pemberian cairan, kemudian sebagai akses untuk obat-obatan seperti obat-obatan khususnya obat-obatan intravena, kemudian bagian dari tindakan resusitasi, dan juga biasanya untuk jika akan dilakukan operasi. Kemudian yang terakhir itu pemberian nutrisi parentera perifer. Baik, untuk langkah-langkah dari tindakan tersebut, mana kita evaluasi dulu airway dan breathing dari pasien. Kemudian kita pastikan kelengkapan alat, seperti kita pastikan apakah infuset sudah terhubung dengan cairan, kemudian periksa selang infuset apakah terdapat udara atau tidak. Nah, menyiapkan kateter yang akan dipasang di vena. Kemudian kita identifikasi dan melakukan penilaian pada vena yang akan kita pilih, dimana lebih baik kita memilih ekstremitas yang non dominan. Nah, setelah itu kita cuci tangan dan dengan sabun antimikroba, kemudian menggunakan handscoon sebagai alat proteksi diri, kemudian kita pasang tourniquet, dimana sebaiknya tempat pemasangan tourniquet itu pada pertengahan lengan antara pergelangan tangan dan siku, kemudian atau bisa juga pada pertengahan tungkai bawah, sedikit di bawahnya. Nah, pada pemasangan tourniquet jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu lunak atau lembek, karena kemudian jika kita menggunakan selang karet sebagai tourniquet, kita jangan mengikat, sebaiknya kita ikat dengan simpul hidup agar mudah untuk dilepaskan. Kemudian bila tourniquet sudah dipasang tetapi venanya belum terbendung, baiknya kita lakukan tepukan pada vena dengan telapak tangan, atau dilakukan pemanasan atau penghangatan. Nah, kemudian kita bersihkan bersihkan tempat insersi dengan desinfektan atau alkohol dan biarkan sampai kering. Nah, setelah itu tangan kiri menggenggam area bawah tempat penusukan. Nah, kita gunakan ibu jari untuk menstabilisasi vena dan jaringan lunak. Nah, kemudian jika insersi tersebut di bagian dorsal manus, kita minta pasien untuk menggenggam tangannya. Nah, setelah itu kita lakukan anestesi lokal di daerah insersi dengan menggunakan
jarum infus atau sploid 1 cc. Bila tersedia sebelumnya kita berikan anestesi lokal yang berbentuk krem atau EMLA. Nah, setelah itu kita posisikan kateter intravena menghadap ke atas, bevelnya menghadap ke atas, mana kita pegang di antara ibu jari dan jari telunjuk. Nah, kemudian kita pegang kateter dengan membentuk sudut 45 derajat di atas permukaan kulit dan jaringan di bawahnya menuju vena, tapi tidak menembus vena. Nah, kemudian pada pendekatan ini ada 2 cara, seperti secara sentral ataupun paravena. Nah, kemudian kita posisikan kateter lebih rendah hingga hampir sejajar dengan permukaan kulit, dan kita gerakkan ujung jarum melewati vena secara langsung. Kemudian kita dorong kateternya memasuki vena dengan pelan. Kita dorong secara pelan-pelan, kita pastikan adanya aliran balik vena. Apabila terasa sensasi resistensi yang segera diikuti oleh penetrasi yang mulus, maka hal itu menandakan kateter telah masuk ke vena, seperti tanda dengan adanya sedikit darah yang keluar. Nah, setelah itu kita dorong kateter beserta mandringnya kira-kira 3 sampai 5 cm 3 sampai 5 mm untuk memastikan kateter telah memasuki lumen vena. Nah, dimana setelah itu kita tarik mandrin keluar, kita dorong kateternya sampai pangkalnya menyentuh kulit. Nah, dimana kita jangan masukkan kembali mandrinnya ke dalam kateter karena dapat merobek kateter tersebut. Setelah kita tarik mandrin, kita buang mandrin bekas pakai ke dalam pembungkus kateter tadi. Kemudian kita pastikan mandrin tersebut telah masuk ke dalam pembungkus sampai terdengar bunyi klik, dan buang di tempat yang aman. Nah, setelah itu kita lepaskan tourniquet, kita hubungkan kateter dengan infus set. Nah, kemudian bila dengan salin atau cairan intravena kita bilas dengan cairan dan kita bersihkan bila ada sisa darah. Kemudian kita keringkan dengan gas steril, kemudian kita plaster dengan baik sehingga melekat dengan baik di kulit. Nah, setelah itu kita fiksasi kateter intravena. Kita rekatkan satu plaster lebar sekitar 5 mm secara menyilang sedemikian rupa sehingga berbentuk huruf F, bisa juga berbentuk seperti kupu-kupu di bawah pangkal kateter hingga menuju tempat insersi kateter tersebut. Kemudian setelah itu kita rekatkan satu plaster lagi untuk memfiksasi infus atau infus set secara menyilang berbentuk huruf V, dimana selang infus jangan dilengkungkan baru difiksasi ke kulit karena akan membatasi kita bila akan menambah suntikan ke dalam vena melalui karet infus atau biasa disebut dengan injeksi. Nah, setelah itu setelah semua selesai, kita rapikan alat, pastikan posisi pasien merasa nyaman setelah pemasangan infus tersebut. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih